Katakan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini semakin kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keja Regita Ananda dengan NIM 11.012.114.0813. Perkenalkan, nama saya Rizky Zuna Imanda dengan NIM 11.121140814. Perkenalkan, nama saya Telana Roy Mertua dari kelas L dengan NIM 11.012.114.0815. Halo, nama saya Prasojo Wibrianto dari kelas L dengan NIM 11.000.121.4081. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian pada ayatnya yang kedua, tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Subjek hukum ketenagakerjaan dibagi tiga, di antaranya pekerja, pengusaha, dan organisasi pekerja. Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan yang lain. Tahu gak sih kalian, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, istilah buruh itu lebih dikenal karena sering digunakan sejak zaman penjajahan Belanda. Kemudian, pada tahun 1985, saat Kongres EBSI yang kedua, Bebnaker mengusulkan istilah buruh diganti menjadi pekerja dikarenakan kurang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kata buruh lebih menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain, yakni majikan. Selanjutnya yaitu pengusaha atau majikan. Sama halnya dengan istilah buruh. Istilah majikan juga sangat dikenal sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun, istilah majikan sekarang sudah tidak dipergunakan lagi dan diganti dengan pengusaha karena istilah majikan berkonotasi sebagai pihak yang selalu berada di atas, sebagai lawan atau kelompok penekan buruh. Padahal secara hukum antara buruh dan majikan mempunyai kedudukan yang sama. Pengertian pengusaha sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ialah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang kedua, kemudian mereka yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Dan yang terakhir yaitu mereka yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud kedua poin sebelumnya yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Kemudian organisasi pekerja merupakan organisasi yang dibentuk oleh pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab guna melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dengan begitu, berarti hukum ketenagakerjaan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban bagi pekerja yang bekerja di bawah pimpinan pengusaha berhak menerima hasil dari pekerjaannya. Yang kedua yaitu pengusaha karena mereka yang mempekerjakan pekerja dan memiliki kewajiban untuk memberi upah untuk pekerjanya. Ketiga yaitu organisasi pekerja atau buruh, yaitu mereka yang mengawasi, mengatur hak dan kewajiban pekerja atau buruh, serta pengusaha yang berlaku secara sektoral, regional, maupun internasional, baik yang terjadi sebelum hubungan kerja, pada saat hubungan kerja, maupun setelah hubungan kerja. Selanjutnya yaitu asas hukum ketenagakerjaan terdiri dari asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikat baik, dan asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikat baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Asas konsensualisme merupakan perjanjian yang terbentuk karena adanya sepakat dan sah antara kedua belah pihak.
Perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu, kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis. Yang ketiga yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Bahkan hakim dapat meminta mereka untuk membayar ganti rugi. Asas itikat baik. Dalam asas ini, para pihak, yaitu pihak kreditur atau debitur, harus melaksanakan substansi kontrak dengan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan dari para pihak. Dengan itikat baik, keadaan batin para pihak dalam membuat atau melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya maupun menutupi kebenaran yang sebenarnya. Terakhir, yaitu asas kepribadian. Berarti, isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberi kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai subjek dan asas hukum ketenagakerjaan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.